Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Apa kabar teman-teman sekalian? Alhamdulillah baik, Kak. Alhamdulillah Baik, baik, Kak. Kak. Alhamdulillah. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan yang baik dan sehat walafiat. Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam mengikuti kegiatan bimbingan kelompok pada hari ini. Untuk mengawali kegiatan bimbingan kelompok, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar, mendapatkan manfaat. Tidak ada hal yang tidak diinginkan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Saya ingin bertanya sebelumnya kepada teman-teman semua, apakah di sini sudah ada yang pernah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok atau sudah mengetahui apa itu bimbingan kelompok? Belum, Kak. Belum, Kak. Belum. Oke. Belum, Kak. Baik. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu bimbingan kelompok. Jadi, bimbingan kelompok itu adalah satu jenis layanan bimbingan konseling yang diberikan kepada sejumlah orang atau beberapa orang dengan memanfaatkan dinamika kelompok untuk memperoleh informasi dan pemahaman baru dari topik yang dibahasnya. Adapun tujuannya untuk melatih anggota kelompok agar berani memberikan pendapat dan mengungkapkan ide gagasannya di depan umum. Selain itu, untuk menambah wawasan atau informasi baru. Nah, bagaimana sih tata cara pelaksanaannya? Pelaksanaannya dengan cara duduk melingkar atau setengah lingkaran saat ini. Saya sebagai pemimpin kelompok dan teman-teman sebagai anggota kelompok. Jika di antara teman-teman ada yang ingin berpendapat atau bertanya, silahkan mengangkat tangannya terlebih dahulu. Dalam kegiatan bimbingan kelompok ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu teman-teman diharapkan sukarela untuk mengikuti kegiatan bimbingan kelompok hari ini tanpa adanya keterpaksaan. Teman-teman juga diharapkan dapat terbuka dalam menyampaikan pendapatnya. Lalu, jika ada informasi yang bersifat pribadi, teman-teman diharapkan dapat menjaga kerahasiaan informasi tersebut. Dan juga dalam mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini tuh teman-teman diharapkan mengikuti aturan dan norma-norma yang berlaku. Sampai di sini teman-teman sudah paham dengan apa yang disampaikan atau ada yang ingin ditanyakan? Paham, Kak. Tidak ada. Baik, teman-teman, alangkah baiknya sebelum melanjutkan kepada pembahasan topik, kita memperkenalkan diri masing-masing terlebih dahulu. Silahkan teman-teman menyebutkan nama teman-teman masing-masing. Silakan untuk Jidan, setelah itu Rianti, Adli, dan Azalia. Oke. Perkenalkan, nama saya Zidan Valentino. Saya dari mahasiswa bimbingan kelompok 4E. Silakan selanjutnya. Selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Denis Prawira dari kelas PKP 4E. Terima kasih. Oke. Selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Azal.
Lianiati Hidayat dari kelas bimbingan kelompok 4E. Oke, supaya suasana lebih cair dan rileks serta membangun ketertarikan bagaimana jika kita langsung untuk memulai bimbingan kelompok ini. Baiklah, sebelumnya saya akan melanjutkan kembali menjelaskan kepada teman-teman dalam melaksanakan salah satu program layanan bimbingan kelompok, yaitu bimbingan kelompok. Cara pelaksanaan dengan duduk melingkar, dan saya sebagai pemimpin kelompok, di antara anggota kelompok, teman-teman diharapkan sukarela untuk mengikuti kegiatan bimbingan kelompok hari ini. Teman-teman juga diharapkan dapat terbuka dalam menyampaikan pendapatnya. Lalu, jika ada informasi yang bersifat pribadi, teman-teman diharapkan dapat menjaga kerahasiaan informasi tersebut. Dan juga dalam mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini, teman-teman diharapkan mengikuti aturan dan norma-norma yang berlaku. Selanjutnya, dalam bimbingan kelompok terdapat 2 topik. Yang pertama itu topik bebas dan topik tugas. Topik bebas yaitu yang bahasannya ditentukan oleh anggota kelompok. Sedangkan topik tugas yaitu bahasannya sudah ditentukan oleh pemimpin kelompok. Pada saat ini saya sudah menyiapkan topik yaitu minat dan bakat. Untuk teman-teman, apakah sudah siap untuk melanjutkan kegiatan selanjutnya? Siap, Kak. Siap, Kak. Baik, sebelumnya ada yang tahu apa itu minat dan bakat? Menurut saya, minat itu sebuah pilihan atau keinginan dari seseorang, sedangkan bakat adalah kemampuan alami yang udah ada dari kecil. Oke, terima kasih Rianti jawabannya. Ada lagi yang ingin mengeluarkan pendapatnya? Saya, Kak. Silahkan, Saya hanya Azalia. ingin menambahkan jawaban Rianti. Baik. Jadi minat itu sesuatu yang dipilih oleh seseorang yang ia senangi. Sedangkan minat itu kemampuan yang dimiliki oleh seseorang sejak dia lahir. Oke, terima kasih jawabannya oleh Rianti dan Azalia. Ada lagi yang ingin berpendapat? Baik, kalau tidak ada, saya akan memperjelas minat dan bakat. Dapat diartikan sebagai sebuah kemampuan bawaan dari seseorang yang mana sebagai potensi yang masih perlu dikembangkan lebih lanjut dan dilatih agar dapat mencapai impian yang diwujudkan. Sedangkan minat yaitu dorongan atau keinginan dalam diri seseorang pada objek tertentu. Contohnya seperti minat terhadap pelajaran olahraga atau juga hobi. Oke, selanjutnya ada yang tahu apa saja jenis-jenis minat dan bakat? Saya, Kak. Silahkan, Zidan. Nah, kalau untuk bakat yang saya tahu, ada bakat verbal, bakat abstrak, dan bakat mekanik. Sedangkan minat profesional dan minat komersional. Oke, terima kasih Zidan jawabannya. Cukup bagus. Jadi jawaban Zidan itu benar, hanya saja Zidan menyebutkan jenis yang lebih spesifiknya. Jadi untuk jenis bakat itu ada 2, yaitu bakat umum dan bakat khusus. Bakat umum dan khusus itu memiliki menjadi 8 bagian. Berapa sudah dijelaskan oleh Zidan, diantaranya yaitu bakat verbal, numerikal, skolastik, abstrak, mekanik, relasi, ruang, kecepatan, ketelitian klerikal, dan bahasa sedang. Jenis minat yaitu minat vokasional dan avokasional. Untuk minat vokasional ini sudah disebutkan oleh Zidan tadi sebelumnya. Nah, sekarang saya ingin bertanya kepada teman-teman semua, bagaimana caranya mengembangkan minat dan bakat tersebut?
Silakan, ada yang ingin menjawab? Saya Kak izin menjawab Kak. Iya, silakan Adli. Oke, untuk mengembangkan minat kita harus benar-benar suka dulu dan harus punya keinginan yang tinggi. Selanjutnya, kalau untuk bakat itu bisa dengan cara dilatih dengan intens supaya bakat tersebut semakin matang. Oke, bagus Adli. Jawabannya benar. Kita tuh memang harus benar-benar suka dengan minat dan bakat, harus dilatih agar bisa lebih berkembang. Ada lagi yang lain yang ingin menjawab? Tidak, Kak. Baik, jika tidak ada, saya akan menjelaskan bagaimana cara mengembangkan bakat dan minat. Cara yang pertama itu perlu adanya keberanian. Kita harus memiliki keberanian dalam menghadapi hambatan dan tantangan yang ada. Jangan sampai kita tuh takut dan lari dari tantangan tersebut. Yang kedua itu kita perlu adanya dukungan dan latihan. Latihan yang intensif dan sungguh-sungguh pasti akan membuahkan hasil. Yang ketiga, perlu adanya dukungan lingkungan seperti fasilitas, manusia, dan kondisi sosial yang membuat kita semakin berkembang. Yang terpenting tuh mampu memahami hambatan-hambatan pengembangan bakat dan cara mengatasinya. Bagaimana teman-teman? Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Iya Kak, izin bertanya Kak. Misalnya saya benar-benar mempunyai minat di salah satu bidang, contohnya olahraga. Namun saya tidak punya bakat sama sekali di bidang tersebut. Padahal saya sangat senang dan minat itu, apakah yang harus saya lakukan Kak? Pertanyaan yang bagus, Azalia. Jika kita mempunyai minat dari salah satu bidang, contohnya kan yang tadi Azalia sudah bicarakan yaitu olahraga. Namun tidak memiliki bakat, maka yang harus dilakukan Azalia yaitu berlatih lebih giat dan dengan intens agar perkembangan minat itu semakin bertumbuh, seperti yang dikatakan oleh Adli tadi. Memang mungkin hasilnya tidak akan seperti orang-orang yang memang sudah ada bakat dari lahir. Tapi jika teman-teman atau Azalia mempunyai minat yang tinggi di olahraga, di olahraga itu pasti bisa dilatih supaya terus berkembang. Bagaimana Azalia jawabannya? Atau ada yang ingin menanggapi? Oke Kak, terima kasih Kak, saya sudah mengerti. Baik. Baik, Azalia dan teman-teman di sini, saya ingin bertanya pada kalian, apa perbedaan minat dan bakat? Menurut kalian apa sih perbedaan minat dan bakat itu? Saya izin menjawab, Kak. Silakan Rianti. Itu sesuatu yang emang kita udah... Maaf, suaranya kecil. Minat itu sesuatu yang memang kita sukai atau ketertarikan kita terhadap suatu bidang. Sedangkan bakat merupakan pemberian yang langsung dari Tuhan. Jadi secara alamiah itu udah ada dalam diri kita sendiri. Terima kasih. Oke, baik Rianti, jawabannya cukup bagus dan memuaskan. Oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang minat dan bakat. Minat dan bakat menurut psikologi itu ada 12. Yang pertama itu bakat melekat sejak lahir. Kemudian yang kedua, minat bisa timbul selama masa tumbuh kembang. Yang ketiga, bakat perlu dilatih. Yang keempat, minat bisa mengalahkan bakat. Yang kelima, bakat memerlukan minat. Yang keenam, minat menunjang bakat. Yang ketujuh, bakat tidak memerlukan stimulus. Yang kedelapan, minat memerlukan stimulus. Yang kesembilan,
mengembangkan bakat lebih mudah. Yang ke-10, mengembangkan minat butuh kerja keras. Yang ke-11, bakat belum tentu berkembang. Dan yang terakhir, minat bisa berkembang menjadi bakat. Jadi, walaupun bakat dan minat mempunyai perbedaan, namun bakat dan minat ini saling berkaitan satu sama lainnya dan harus seimbang jika memang memilih sesuatu dalam hidup kita. Bagaimana, Rianti? Sudah jelas atau belum? Baik, sudah jelas Kak. Dapat dipahami. Ada yang sebelumnya di sini ada yang ingin bertanya? Silahkan. Saya Kak. Silahkan, Zidan. Nah, saya ingin bertanya, faktor apa saja sih Kak yang mendukung mengembangkan bakat dan minat? Pertanyaan yang bagus, Zidan. Untuk teman-teman, apakah ada yang ingin mengeluarkan pendapatnya mengenai pertanyaan dari Zidan tadi? Saya Kak mau berpendapat Kak. Silahkan, Adli. Oke, kalau menurut saya faktor yang mendukung pengembangan bakat ini dan minat itu faktor lingkungan dan faktor kepribadiannya Kak. Karena lingkungan itu sangat besar pengaruhnya bagi orang tersebut. Sedangkan faktor kepribadian itu pengaruhnya ke keadaan psikologis orang tersebut. Akan potensinya tergantung dari emosi orang itu sendiri. Seperti itu Kak. Terima kasih. Oke, baik Adli. Jawabannya sangat bagus. Ada lagi di sini teman-teman yang ingin menambahkan? Tidak Kak. Tidak ada. Baik, saya akan menjelaskan faktor yang mendukung pengembangan bakat dan minat. Faktor itu terbagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu ada dua. Pertama, faktor bawaan atau faktor genetik. Faktor ini sebagai totalitas karakteristik individu yang diwariskan oleh orang tuanya kepada anaknya. Dan faktor yang kedua itu faktor internal, yaitu faktor kepribadian yang tadi yang sudah dijelaskan oleh oleh Adli. Untuk faktor eksternal yaitu faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan ini terbagi menjadi 3, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan sosial. Bagaimana Adli dan teman-teman yang lain, apakah sudah jelas? Sudah Kak, terima kasih. Sudah Kak, terima kasih. Baik, kalau sudah jelas, selanjutnya saya akan selanjutnya yang terakhir, bagaimana sih sikap kalian dalam menjalani kehidupan ini dengan minat yang kalian senangi, namun bakat kalian tuh kurang mendukung di bidang tersebut, serta komitmen apa yang akan kalian lakukan setelah melakukan bimbingan kelompok dengan topik minat dan bakat ini. Ada yang ingin menjawab? Silahkan acungkan tangannya. Saya Kak. Oke, Zidan. Silahkan. Kalau saya akan mengembangkan bakat saya, Kak. Jika memang saya sudah senang dan meminati suatu bidang, walaupun saya tidak mempunyai bakat di bidang itu, saya akan berusaha mengembangkannya agar saya bisa menjalani kehidupan yang sesuai dengan apa yang saya senangi. Bagus, Zidan, jawabannya. Ada yang lain yang ingin menambahkan? Silahkan. Iya Kak, izin menambahkan. Silahkan, Azalia. Sama seperti Zidan Kak, saya akan berusaha mengembangkan bakat saya karena kan jika kita sudah minat dan senang di suatu bidang, bagaimanapun yang dilakukan akan terasa senang. Walaupun memang belum sesuatu batasnya, saya akan terus mengembangkan bakat tersebut. Dan saya minati karena di kehidupan ini semua butuh proses dan belajar, Kak. Oke, jawaban dari Zidan dan Azalia cukup bagus. Terima kasih. Semoga jawabannya bisa memotivasi teman-teman yang ada di sini semua. Sebelum saya akhiri pertemuan ini, saya akan memberikan sedikit game kepada teman-teman semua untuk melatih fokus teman-teman.
Gimana? Siap tidak teman-teman? Siap, Kak. Siap, Kak. Oke, Siap, Kak. siap ya. Saya akan menyebutkan beberapa organ tubuh. Kalian harus benar ya menjawabnya. Oke, yang pertama, mata. Oke, baik. Saya akan lanjutkan gamenya. Hidung. Oke. Telinga. Oke. Di sini cukup baik juga ya fokus teman-teman dan masih fokus sampai saat ini. Terima kasih kepada teman-teman sudah mengikuti bimbingan kelompok ini. Baik, kalau tidak ada yang ingin mengungkapkan komitmennya lagi, saya selaku pemimpin kelompok berharap semoga bimbingan kelompok hari ini bisa bermanfaat baik bagi saya sendiri dan pastinya untuk teman-teman. Tentunya teman-teman dapat berpegang teguh pada komitmen dari apa yang teman-teman dapatkan hari ini. Teman-teman, terima kasih juga kepada teman-teman di sini sudah berperan aktif untuk mengikuti dan mendengarkan dengan baik selama proses bimbingan kelompok pada hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan dari saya. Saya tutup kegiatan hari ini dan tentunya kita semua diberikan kesehatan hingga bisa bertemu lagi pada kegiatan bimbingan kelompok selanjutnya. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kak, terima kasih kembali. Iya, Kak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.